Kembali di News on the Spot, pemirsa, proses pemindaian dan pengunggahan formulir C1 melalui sistem informasi pemungutan suara atau real count milik KPU DKI Jakarta telah rampung 100%. Informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan reporter Kristo Suryokusumo dan juru kamera Muhammad Reza langsung dari Gedung Bidakara Jakarta. Kita mencoba menghubungi Kristo. Ya, Kristo. Seperti apa hasil dari real count yang dilakukan oleh KPU DKI Jakarta hingga saat ini? Ya, baik Carlos, mengenai hasil dari real count yang dilakukan oleh KPU DKI Jakarta ini memang sudah selesai tadi malam. Sekitar pukul 9 pada tanggal 20 April 2017 dan dapat disampaikan bahwa hasil akhirnya adalah pasangan nomor 2 yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan Jarod Saiful Hidayat ini memperoleh suara sebesar 42,05%. Sementara untuk pasangan ketiga yaitu Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memperoleh suara sebesar 57,95%. Dan dapat juga disimpulkan bahwa dari hasil real count ini berarti pasangan nomor 3 yaitu Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ini memenangi Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Dan juga suara ini diambil dari 13.034 TPS dengan jumlah total 5.591 dan 198 suara. Dan juga tadi kami juga sempat berbincang-bincang dengan Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno dan beliau mengatakan bahwa dan saat ini sedang berlangsung proses real count yang tengah berlangsung di tingkat kecamatan. Dan untuk informasi selengkapnya berikut adalah kutipan wawancara kami bersama Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno. Kalau real count sekarang sedang berproses ya di tingkat kecamatan. Di kecamatan itu mulai rekap itu mulai kemarin tanggal 20 sampai dengan tanggal 26. Nanti di rekapitulasi di kecamatan itu akan menghitung seluruh TPS di wilayah kecamatan tersebut dan ini berlangsung secara serentak di 44 kecamatan di DKI Jakarta. Nanti selesai rekap di kecamatan dilakukan rekapitulasi di tingkat kota itu mulai tanggal 26 sampai 28. Dan kemudian nanti tanggal 29 sampai dengan 1 Mei itu di tingkat Provinsi DKI Jakarta. Nah, tanggal 1 itulah nanti KPU DKI akan menetapkan hasil rekapitulasi tingkat provinsi. Kemudian memberi waktu ada sekitar 3 hari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kita kepada pasangan calon yang tidak menerima hasilnya, mereka bisa mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi. Nanti kalau ada gugatan di MK, tentu kita akan penetapan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih itu menyesuaikan dengan jadwal di MK. MK punya waktu maksimal 45 hari untuk menyelesaikan persidangan dan nanti kita akan menyesuaikan itu waktunya. Dan barusan kita menyaksikan kutipan wawancara dengan Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengenai proses yang tengah berlangsung ini di tingkat kecamatan untuk akhirnya nanti akan dijadikan hasil recount berdasarkan tingkat provinsi DKI Jakarta. Carlos. Untuk kemudian penghitungan C1 formulirnya sudah selesai diunggah, begitu artinya kita juga sudah bisa mendapatkan gambaran seberapa besar partisipasi warga Jakarta dalam Pilkada putaran kedua kemarin. Ya, kalau untuk tingkat partisipasi di putaran kedua ini mencapai 78% atau sekitar 5.661.895 suara dari jumlah suara yang terdaftar sebanyak 7.257.204 suara. Dan jumlah 78% ini juga lebih tinggi dari pilkada putaran pertama yang hanya mencapai 75,75%. Dan tidak hanya itu, Carlos, bahwa tingkat partisipasi putaran kedua sebesar 78% ini juga melampaui target nasional untuk pilkada DKI Jakarta putaran kedua ini sebesar 77,5%.